Halo teman-teman, jumpa lagi di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Saat ini musim hujan, ya kan? Dan banyak teman-teman yang meminta, Mas, bagaimana sih perawatan aglonema di musim hujan? Dan kalau di musim hujan itu masalahnya satu ya, sering terjadinya apa? Lonyot. Lonyot akibat serangan bakteri ataupun serangan jamur. Nah, kali ini saya akan share aja ya pengalaman ala Rimawan Vlog bagaimana meminimalisir supaya tidak terjadi lonyot pada aglonema kesayangan kita. Begini, saya ingin cerita sedikit. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi itu kan media tanam, tapi nanti saya akan cerita lagi ya satu persatu. Tapi intinya gini, dulu sebelum saya menggunakan media tanam yang sudah difermentasi, apalagi menemukan formula 7 bahan itu ya, berdasar literasi, kita uji coba dan sebagainya, itu bisa dipastikan setiap pergantian musim, terutama dari musim kemarau ke musim hujan itu lonyotnya itu bisa belasan, bahkan kena spot merah itu mati itu banyak lah. Tapi setelah saya menggunakan media tanam fermentasi, kemudian dengan 7 bahan itu ya, terjadi lonyot atau spot merah, tapi itu bisa dihitung jari, itu pun bisa saya sembuhkan gitu. Jadi tidak serta-merta ketika pakai ini, pakai itu, dengan cara ini, cara itu, pasti bebas dari lonyot, pasti bebas dari spot merah, enggak. Saya hanya bisa bilang meminimalisir, gitu. Makanya saya fokus di konten kali ini adalah meminimalisir supaya tidak terjadi lonyot pada aglonema rawatan kita. Langkah pertama, repotting. Repotting itu mengganti media tanam, juga penyesuaian pot untuk aglonema. Repotting wajib dilakukan kurun 4-6 bulan. Saya lakukan repotting pergantian antara musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Berikutnya adalah kondisi media tanam. Jadi kan dalam kurun 4-6 bulan kan kita rutin ya, sesuai jadwal itu kan diberikan pupuk, diberikan proteksi seperti bakterisida, fungisida, insektisida dan lain-lain, ya kan. Dan di situ menimbulkan residu atau sisa-sisa dari pupuk obat itu yang tidak bisa terurai atau tidak bisa hilang. Makanya kalau itu dibiarkan bisa mengganggu tanaman. Nah, itu pentingnya repotting. Selain itu, repotting itu juga punya tujuan, yakni kita jadi tahu kondisi akarnya. Akarnya seperti apa? Apakah sehat? Apakah banyak yang coklat? Kalau banyak yang coklat itu kan menunjukkan itu kurang sehat ya, apalagi lonyot ya kan, apalagi busuk batang, busuk akar dan sebagainya. Kita jadi tahu. Lalu setelah tahu, nah ini perlu nggak kalau sudah akarnya gondrong, bisa dipindah ke pot yang lebih besar misalnya dan sebagainya. Makanya repotting ini sangat penting terkait hal-hal tadi. Yang kedua, pemilihan media tanam yang tepat. Mungkin saya sering bilang ya, media tanam yang cocok untuk aglonema memiliki 5 syarat. Yang pertama, poros. Poros itu artinya dia itu bebas hambatan ketika diguyur air. Kalau menggenang nanti kan jadinya becek, memicu kelembaban media tinggi, memicu jamur, serangan bakteri, patogen dan lain-lain. Ya kan? Makanya harus poros, bener poros. Diguyur ngocor itu benar-benar deras. Lalu yang kedua adalah aerasi atau rongga-rongga udara yang ada di media tanam. Rongga-rongga udara ini penting untuk bernafasnya akar, lalu akar dengan leluasa bisa ke sana kemari. Dan tentu saja kalau aerasinya bagus kan remah ya. Remah itu tidak padat. Lalu syarat ketiga adalah full nutrisi. Media tanam tersebut memenuhi nutrisi yang dibutuhkan, zat-zat haranya, zat hara makro, zat hara mikro, nitrogen, fosfor, kalium harus disediakan dulu di media tanam tersebut. Lalu yang keempat adalah minim patogen. Kalau media tanamnya itu minim patogen, tentu menjadi rumah yang nyaman untuk aglonema, ya kan? Dia tidak harus survive, bertahan hidup
untuk melawan penyakit, melawan serangan-serangan tersebut, tetapi dia dengan leluasa bertumbuh. Jadi mudah daunnya tumbuh dengan baik, akarnya kuat, gondrong, dan sebagainya. Dan yang kelima, pH mendekati netral. 5 syarat inilah yang penting dimiliki media tanam untuk aglonema. Nah, teman-teman boleh membuat komposisinya, lalu caranya seperti apa, yang penting memenuhi 5 syarat itu. Kalau saya merekomendasikan 7 bahan yang sudah difermentasi ala Riman Vlog ada di episode 78 dan episode 173. Untuk fermentasi, saya menggunakan Neoactive RJ37. Kenapa? Karena Neoactive ini mikroorganismenya itu berkali-kali lipat lebih kuat. Jadi fermentasi lebih singkat. Kalau biasanya dengan dekomposer biasa, itu kisaran waktunya 1 bulan sampai 1,5 bulan. Kalau menggunakan Neoactive RJ37 hanya 3 hari sampai 1 minggu. Jadi mikroorganismenya ini kuat tanpa perlu tambahan molase. Nah ini dia, dekomposer lain itu kan harus pakai molase, gula atau tetes tebu, ya kan? Itu memberi makan mikroorganismenya. Kalau ini enggak, mikroorganismenya itu udah kenyang-kenyang, kuat-kuat, sehat-sehat. Jadi bisa mempercepat dan efektif. Berikutnya, untuk meminimalisir terjadinya lonyot di musim hujan pada aglonema kita, yang ketiga adalah melakukan proteksi secara rutin. Jadi teman-teman, seminggu sekali wajib ya dilakukan penyemprotan, baik bakterisida, fungisida, virusida, maupun insektisida. Jadi teman-teman ini bisa menggunakan, saya contohkan langsung ya supaya nggak bingung, apa sih mas produknya? Ada, yang organik tuh bakterisida, fungisida, RJ37. Ini juga ada plus hormonnya, bikinan RJ37, sama-sama satu produk dengan neoaktifnya. Saya menyediakan itu ya kan. Lalu ada baktosin. Baktosin ini kimia dan sangat keras. Jadi kalau takarannya standar itu kan 1 ml per 1 liter air ya, itu setengah mililiter lah kalau untuk proteksi, ya kan, disemprotkan merata. Baktosin ini bakterisida dan fungisida juga, tapi kimiawi. Saya rekomendasikan kalau baktosin untuk pengobatan kalau sudah parah banget. Lalu anti Jerman, kalau anti Jerman ini juga kimia tapi lebih lengkap, ada bakterisida, fungisida, dan virusida. Lalu ada Transida. Transida ini fungisida dan virusida. Jadi ada semacam ZPT. ZPT-nya itu dia penghambat untuk serangan jamurnya. Merek lainnya ada Nordox dan sebagainya. Teman-teman bisa memilih, tapi itu tadi ya produk-produk yang saya gunakan. Nah, proteksi ini kan seminggu sekali. Jadi teman-teman bisa melakukan selang-seling. Nanti ini bakterisida, fungisida, ini nanti mereknya apa, insektisidanya sekali aja. Karena di musim hujan itu biasanya serangan masifnya itu di bakteri dan jamur. Sementara kalau insektisida untuk mengatasi serangga, mengatasi kutu, mengatasi belalang itu kan biasanya munculnya itu di musim kemarau. Lebih banyaknya seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi, saya sudah membuat pengetahuan dasar bagaimana membuat jadwal. Jadwalnya itu padat itu. Itu cuma contoh aja ya, ada di episode 67. Keempat adalah karantina dan pengobatan bagi tanaman yang terserang penyakit. Ketika terjadi serangan jamur atau bakteri atau lonyot nih, langsung disendirikan, dikarantina, ditaruh di tempat yang berbeda. Setelah dikarantina, kita lakukan pengobatan. Tapi kita tahu dulu, lonyot ini penyebabnya dari jamur atau bakteri misalnya. Kalau lonyot berair dan baunya busuk, itu kemungkinan besar bakteri. Nah, kalau serangannya ringan, jadi misalnya serangan lonyot ini mengenai satu tangkai daun, cukup ditanggalkan saja tangkainya, lalu bekas lonyotnya itu jangan sampai mengenai bagian tanaman lain. Cukup dibersihkan menggunakan tisu kering sampai benar-benar bersih. Setelah itu bisa disemprot dengan bakterisida, fungisida, RJ37, bisa baktosin atau anti Jerman ya, sesuai dengan takaran yang tertera di kemasannya. Nah, kalau terkena serangan jamur ya, misalnya lubang-lubang, bopeng-bopeng di daun dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan antrakol. Antrakol itu fungisida plus ada zinc. Zinc itu bagus banget ya untuk daya tahan tubuh tanaman gitu. Oh ya, tadi lupa ya, diproteksi bisa. Antrakol salah satu pilihannya, itu fungisida bikinan Bayer ya. Sementara untuk serangan yang sangat parah ya, nah seperti di video ini, itu kan
batangnya lonyot seperti ini ya. Ini saya contohkan yang ada di Jack ini terkena serangan bakteri yang sangat parah dan spot merah. Jadi dibersihkan yang bagian busuknya, potensi-potensi busuknya, lalu spot-spotnya itu dikorek-korek dengan pisau sampai benar-benar bersih. Kemudian dilakukan pencucian, dicuci dengan neem oil. Teman-teman nggak punya neem oil ya, gunakan sabun cuci piring. Jadi dicuci dengan sabun cuci piring, dan ingat setelah itu dibilas. Dibilas benar-benar bersih. Nah, jangan lewatkan langkah paling penting. Langkah paling penting adalah perendaman minimal 2 hari kalau sudah parah seperti ini. Rendam di larutan vitamin B1. Saya merekomendasikan vitamin B1 Lakona bikinan RJ37 plus bakterisida fungisida RJ37. Nanti selama 2 hari kita pantau, kalau ada yang kuning, lonyot, kita bersihkan kembali sampai menyisakan daun yang segar. Dan memang batangnya sudah benar-benar bersih. Daunnya sudah segar, siap untuk ditanam, kita ke proses penanaman. Proses penanamannya seperti apa? Seperti biasa, ditutup lukanya, kemudian batang yang tidak ada akarnya diolesin root fix, ya kan? Lalu ditanam menggunakan media tanam yang sudah difermentasi. Nah, itu kemungkinan sembuhnya sangat tinggi. Saya sudah melakukan uji coba. Yang kelima, kita menyediakan tempat yang nyaman, greenhouse yang ideal untuk aglonema, terutama pada sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya harus terjaga dengan baik. Ya kan? Kalau musim hujan itu kelembaban udaranya tinggi. Jadi media tanam itu lembabnya terlalu lama. Media tanam di aglonema itu butuh kelembapan, tetapi tidak boleh terlalu tinggi. Ya kan? Kalau lembabnya terlalu lama, biasanya 2 hari, 3 hari mengering, kemudian nanti disiram. Lah ini kok seminggu nggak kering-kering gitu kan? Berarti itu salah satunya sirkulasi udaranya kurang begitu bagus. Karena di musim hujan, penguapan itu minim, apalagi matahari jarang muncul, ya kan? Sirkulasi udara yang baik sangat membantu dalam penguapan, membantu menjaga kestabilan suhu yang ada di ruangan dan sebagainya. Makanya kalau saya ini ada 3 sisi, 1, 2, 3 itu memang segala arah anginnya, tapi ada satu yang masih kurang ya, itu tembok ya. Idealnya dari segala sisi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin terbatas memiliki tempat yang khusus untuk area aglonemanya, bisa dibantu dengan kipas angin. Nah, rencananya memang baru rencana ya, belum terrealisasi. Mau saya pasang di tembok sana biar bisa udaranya dari segala arah. Tapi kadang-kadang kalau memang sudah kebangetan untuk kelembabannya itu terlalu tinggi, ya kan, saya pasang kipas. Nah, kipas ini nanti kita nyalakan saat memang dibutuhkan. Yang keenam adalah teknik penyiraman. Jadi di musim penghujan tentu intensitas penyiramannya berbeda dengan musim kemarau, ya kan? Kalau musim kemarau kadang-kadang bisa saking panasnya bisa sehari sekali, 2 hari sekali, dan rata-rata 3 hari sekali. Kalau di musim penghujan ya rata-rata seminggu 2 kali, sampai bisa 5 hari, ya kan? Itu karena memang tergantung kelembaban udara yang terjadi. Ya, di musim penghujan kelembaban udaranya sangat tinggi. Nah, kemudian banyak yang bertanya, Mas, ini seminggu itu media tanam saya itu masih basah, Mas. Lalu bagaimana ini? Apakah perlu disiram atau enggak? Kalau saya, justru kalau sudah melewati kurun 1 minggu dan itu masih basah, siram ngocor. Kenapa? Karena kalau sudah lembab terlalu lama, di situ itu banyak sekali patogen-patogen yang mulai ada di situ. Meskipun kita sudah proteksi, mungkin masih ada yang tersisa di situ. Dengan disiram ngocor, dia akan airnya itu terganti dengan air yang baru. Paling enggak, patogen-patogen yang jumlahnya banyak bisa minim lah, diminimalisir gitu. Jadi kalau udah jangka waktu 1 minggu, wah ini 1 minggu ini, ya langsung disiram ngocor saja. Kalau saya, metode penyiramannya adalah selang-seling, siram ngocor dan siram spray saja. Jadi kalau habis siram ngocor, nanti siram spray, biasanya seperti itu. Kalau di musim kemarau, biasanya 2 hari atau 1 hari sekali saking keringnya ya, kan ini poros banget ya. Di musim penghujan mungkin 3 hari itu sudah kering, jadi 3 hari itu saya siram ngocor. 3 hari berikutnya kalau masih agak basah, saya siram spray. Lalu berikutnya 3 hari lagi saya siram ngocor. Selang-seling seperti itu. Itu tadi teman-teman, 6 hal untuk meminimalisir terjadinya lonyot pada aglonema di musim penghujan.
ala Riman Vlog. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.